Sekarang kita sudah masuki tanggal insya Allah 22 Rajab ya, tanggal 22 Rajab. Berarti insya Allah berapa hari lagi kita selesai berada di bulan Rajab dan kita masuk bulan Sya'ban. Nah malam hari ini Pak Mokhtar, Pak Agus, saya undang Pak Ustadz Yuli, Pak Ustadz Yaya. Adalah nanti saya bertiga akan diskusi dengan beliau-beliau berkenan dengan malam nisfu Sya'ban. Kenapa malam nisfu Sya'ban? Nah santri tolong perhatikan. Insya Allah Ibu, malam nisfu Sya'ban itu nanti jatuh pada tanggal 18 atau 19 Maret. Tanggal 18 atau 19 Maret. Ya, itu bertepatan dengan malam ke-15 dari bulan Sya'ban. Pertengahan itu nisfu Sya'ban bulannya. Nisfu Sya'ban itu pertengahan bulan Sya'ban. Nah ini saya informasikan pada ibu sekalian bahwa insya Allah Ajrul Muhsinin akan menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kok kenapa nggak di masjid? Kan di masjid ada. Di masjid kan ada pengurusnya Pak Mukhtar. Kalau saya kan ngurusin Ajrul Muhsinin. Bisa saja ibu sekalian saya lepas nih para santri pergi ke masjid untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban, tapi nggak terkontrol. Segi pendidikan, edukasinya nggak ada. Siapa yang mau bertanggung jawab di masjid nih para anak-anak kita? Apakah mereka nanti di sana mencatat, mendengar, melaksanakan yang diperintah? Kita kan nggak tahu. Lalu bagaimana mereka bisa mengerti keutamaan nisfu Sya'ban kalau nggak ada pengawasan, nggak ada pendidikan? Maka Ajrul Muhsinin ini tolong Pak bisa dimengerti, bukan memisahkan dari masjid, tapi memang basic kita ya di sini adalah mendidik. Kalau kita campur ke masjid nggak ada segi pendidikannya, siapa yang bertanggung jawab di sana? Saya sendiri bukan pengurus. Saya udah resign Pak dari kepengurusan masjid ya. Alhamdulillah kemarin saya dapat pesangon ya, ada 5 juta lah. Ya, dan saya fokus ke sini sekarang Bu. Saya ngurusin Ajrul, ngurusin anak ibu aja udah. Kalau yang di masjid mah usianya udah pada tua, tinggal nunggu hari Pak. Terus kalau mereka udah nggak ada, siapa yang nerusin? Kalau nggak anak-anak ibu ini dijaga, dibantu, diberi pendidikan oleh kita semua, siapa yang mau lanjutin nanti? Ya, kalau kita mah egois kadang-kadang. Ngadain acara buat orang tua, ngadain nisfu buat orang tua, ngadain maulid buat orang tua. Terus anaknya siapa yang memerhatikan kalau bukan kita? Nah Ajrul Muhsinin ini Bu, tolong bisa dipahami Bu ya, bukan saya anti masjid. Saya sekarang fokus di Ajrul Muhsinin untuk ngurusin anak-anak ibu sebagai calon pengganti orang tua nanti kalau orang tuanya udah nggak ada. Saya berharap nanti SJP itu Pak, masa depan agamanya lebih baik daripada agama-agama orang tua yang ada sekarang. Insya Allah amin ya robbal alamin. Nah Ibu, nanti malam nisfu Sya'ban Pak Mokhtar, Pak Agus ya sampaikan ke teman-teman kita, tetangga kita yang lain, kita adakan nisfu Sya'ban di Ajrul Muhsinin. Silahkan hadir Mas Ilham kalau ada waktu hadir ya Ibu ya. Nanti kita gelar tikar sama-sama. Mudah-mudahan cuacanya terang. Dan nanti saya izin pada Pak RT jalanan saya tutup. Ya kita gelar tikar semua. Nanti pelaksanaannya seperti apa saya nanti diskusi dengan Pak Ustadz Yaya dan Pak Ustadz Yuli. Kok sampai segitunya Pak Ustadz ngurusin nisfu Sya'ban? Apa sih keutamaan nisfu Sya'ban? Nah ini perlu saya sampaikan. Biar Bapak jangan cuma Ibu berpikir nisfu Sya'ban. Apa sih nisfu Sya'ban itu? Yang tahu sampai dengan hari ini nisfu Sya'ban itu ya baca Yasin 3 kali, udah gitu aja. Malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali, doanya masing-masing kan gitu. Nah cuma ada keutamaan yang harus kita mengerti, yang harus kita pahami apa keutamaan nisfu Sya'ban itu. Ya dalam hadis diriwayatkan disebutkan bahwa di malam nisfu Sya'ban ini perlu saya sampaikan ibu sekalian ya. Nanti pada saat malam nisfu Sya'ban sudah tidak ada penyampaian lagi berkenaan dengan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Nggak ada lagi penyampaian keutamaan nisfu Sya'ban. Kita langsung fokus kepada ibadah kita di malam nisfu Sya'ban. Kita hidupkan nisfu Sya'ban. Kalau ada baca Yasin kita langsung baca Yasin. Jadi nggak ada lagi tausiah. Nah malam hari ini saya sampaikan. Nanti bisa
sampaikan kepada saudara kita yang lain. Ya, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa itu nisfu Sya'ban? Kenapa harus kita hidupkan? Ternyata dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk kepada zaman para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para salafus saleh, mereka semua menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Mengapa dihidupkan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yuttali Allahu tabaraka wa ta'ala ila khalqi lailatan nisfi min Sya'ban, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan setiap makhluknya di malam nisfu Sya'ban. Kenapa malam nisfu Sya'ban makhluknya diperhatikan? Apakah di hari-hari biasa Allah nggak memperhatikan? Allah maha melihat, Pak. Tidak ada satu gerak-gerik pun yang kita lakukan itu lepas dari pandangan Allah. Berarti Allah itu maha mengetahui. Tetapi mengetahuinya Allah, melihatnya Allah pada malam nisfu Sya'ban itu lebih-lebih daripada di hari-hari biasa. Allah memberikan waktu spesial, ya, meluangkan waktunya Allah untuk apa? Untuk melihat makhluknya secara spesial di malam nisfu Sya'ban. Ya, apa cuma melihat saja Allah? Enggak. Dilanjutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fayaghfiru li jami'i khalqi, dan Allah pada malam nisfu Sya'ban itu mengampuni seluruh makhluknya, memberikan ampun kepada seluruh makhluknya. Bu, siapa di antara kita yang nggak mau diampuni oleh Allah? Dosa kita nggak terbilang, Pak Agus, Pak Mukhtar, ya, dari pagi sampai malam. Dan besok spesial nih di malam nisfu Sya'ban, Allah menebar ampunan buat kita. Allah menebar ampunan buat seluruh makhluk. Illa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali, ingat, yang pertama, tolong dicatat, yang pertama, yang tidak mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban, meskipun kita hadir mengikuti acara nisfu Sya'ban, baca Yasin 3 kali, sholat tasbih, sholat taubat, sholat hajat, dan seluruh sholat sunnah kita laksanakan, tapi ada 2 golongan yang nggak Allah berikan ampunan, meskipun dia hadir menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Siapa? Limusyrikin, orang-orang yang musyrik. Orang yang musyrik tidak akan diampuni. Lalu yang kedua, ini yang terpenting, ini banyak yang terpleset. Yang kedua yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di malam nisfu Sya'ban adalah musyahidin, orang yang bermusuhan dengan sesama muslim. Jangankan bermusuhan antar kelompok, di dalam kelompok aja masih ada yang musuhan tuh, duduk berdampingan tapi artinya berjauhan. Maka siapa yang pada malam nisfu Sya'ban masih dalam kondisi merasakan perasaan yang tidak enak kepada tetangganya, kepada saudaranya, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka orang-orang tua kita ngajarin dulu gimana, Bu? Kalau mau masuk puasa, keliling apa? Saling minta maaf. Nabi nggak ngelakuin, iya Nabi nggak ngelakuin, tapi dalilnya ada. Nih dalilnya, ini dalilnya. Kalau lu masih bermusuhan sampai dengan malam nisfu Sya'ban, nggak diampunin dosanya. Makanya orang-orang tua kita ngajarin keliling, datengin saudara-saudara kita, minta maaf bude, besok mau puasa. Kenapa? Karena besok malam nisfu Sya'ban. Tetangga yang masih begitu islah, pasang di depannya bendera putih, tanda perdamaian, jangan kuning. Puasa dulu, kelamaan ini enggak? Ya Bu, islah ya. Ya, yang sekarang kita saling bermaafan, datengin tetangga. Pak, entar kalau dia nggak maafin itu perkara, udah jangan dipikirin mau dia maafin atau enggak, udah. Kalau ibu nggak berani datengin, udah secara tulus maafkan dia dalam hati kita. Sudah saya maafkan dia. Jangan sampai ya Bu, sampai malam nisfu Sya'ban kita masih punya musuh. Kalau mungkin orang nganggap kita musuh, biarin aja, urusan dia. Saya emang nggak pernah ngapa-ngapain.
Ada orang tua, Bu, sampai sekarang yang nggak negor saya ada, Pak. Gara-gara anaknya saya tegur. Padahal saya nggak pernah berhentiin ngaji, nggak. Pantangan buat saya, kamu saya berhentiin nggak? Saya pulangin. Maksudnya apa? Buat teguran orang tuanya. Kenapa anaknya dipulangin? Kalau orang tua yang baik, temuin saya, Pak Ustadz. Kenapa dengan anak saya, kan begitu? Ini nggak negor saya. Ya, sampai ada apa itu namanya perpanjangan waktu. Ya kayak orang main bola sampai sekarang, biarin aja. Saya mah gak musuh, saya maafkan, semaaf saya. Jelas, Bu? Ya, terutama pada orang tua yang masih punya orang tua, datang, Pak, datengin Pak Muhtar, Pak Agus, datengin. Nyorok, kalau orang Betawi nyorok, bawa makanan. Datang bukan ngabisin makan orang tua, bukan, kita yang bawa. Ya, Bu, mau puasa nih, mohon maaf lahir batin, belum pernah datang. Ya, tong, lu mah mohon maaf doang, bawa kayak beras kali-kali kemari gitu. Ini bawa beras, Mak, tuh seliter. Kasih. Orang tua utamain, Bu, ya, yang punya orang tua jauh datangin nih sebelum malam nisfu Sya'ban, datangin, nyorok bawa yang kita bisa nyenengin orang. Maka seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz Yuli, saya juga menyampaikan mohon maaf lahir batin pada Pak Muhtar, Pak Agus, Mas Ilham, Satyaya, Ustadz Yuli, dan seluruh ibu-ibu yang hadir, juga para santri. Kalau santri mah nanti ada waktunya kita musafahah, ya, saling maafkan, itu tradisi. Sebelum kita masuk lebaran, santri bermaaf-maafan sama guru, nanti ada waktunya. Ya, Pak, saya mohon maaf lahir batin. Adapun Bapak kalau punya salah sama saya, sudah saya maafkan, semaaf-maafnya. Bapak Ibu sekalian, ini demikian ya. Jadi malam nisfu Sya'ban besok kita adakan. Ini dasar hukumnya. Ini dasar hukumnya. Jangan disia-siakan, Pak. Yuk kita datang, kita ramaikan malam nisfu Sya'ban. Ya, kita datang, kita ramaikan malam nisfu Sya'ban di Ajrul Muhsinin. Ya, insya Allah mudah-mudahan cuacanya terang dan kita bisa hadir dalam kondisi sehat lahir batin. Dan tentunya setelah pulang dari kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban, kita menerima pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya mujibas sa'idin. Dan yang terakhir, nanti kalau malam masuk bulan Sya'ban, terakhir nanti kalau masuk bulan Sya'ban, saya pesan tidak ada amalan khusus di bulan Sya'ban. Nggak ada sholat nisfu Sya'ban, nggak ada. Yang ada adalah sholat sunnah. Sholat sunnah yang biasa dilakukan di luar nisfu Sya'ban, maka dilakukan di bulan Sya'ban itu lebih baik. Seperti sholat apa? Sholat yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi siangnya kita puasa nih santri nih, bulan Sya'ban nanti siangnya kita puasa. Karena Nabi itu lebih banyak puasa di bulan Sya'ban di luar bulan-bulan yang lain. Ya, di bulan Sya'ban Nabi itu berpuasa secara keseluruhan. Siangnya kita disunahkan puasa. Lalu malamnya kita akan sholat sunnah dari awal Sya'ban, apalagi malam nisfu Sya'ban. Nanti apakah Ajrul Muhsinin akan mengadakan sholat sunnah atau tidak, nanti saya didiskusikan. Ya, kalau ada sholat sunnahnya berarti sholat maghrib kita berjamaah di sini. Sholat maghrib berjamaah di sini. Lalu kita membaca surah Yasin, lalu istighfar sebanyak-banyaknya, dan nanti masuk sholat isya, kita sholat isya berjamaah. Lalu ditambah 15 menit kita melaksanakan sholat tasbih atau sholat hajat. Nanti kita diskusi dulu dengan Pak Ustadz Yuli, apakah cuma sampai isya atau dilanjut ditambahkan dengan sholat sunnah. Nanti keputusannya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, yang kedua memperbanyak istighfar. Terus yang ketiga adalah banyak membaca Al-Quran. Itu malamnya, ya, malamnya kita banyak sholat sunnah, lalu memperbanyak istighfar dan membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.